Kalista sama Juni izin ya, kemarin sudah beberapa hari dia bepergian. Kalau Kalista katanya hari ini ada kegiatan keagamaan, jadi mungkin Kalista cuma 1 hari ini saja. Kalian hari ini sudah bangun pagi belum? Sudah lebih awal dari hari sebelumnya atau molor dari hari sebelumnya? Molor. Biasanya gini, biasanya kalian bangunnya jam 5 misalkan nih. Kemarin, hari ini kalian bangunnya jam 5.15, berarti itu molor. Kalau kalian bangunnya jam 5, besok harinya konsisten jam 5 itu lebih bagus. Kemudian sempat nggak kalian beribadah? Sempat. Yang muslim beribadahnya apa? Sholat subuh. Kalau yang Kristen berdoa. Yang Hindu sembahyang. Di rumah bisa sembahyang kalau Hindu? Bisa ya. Selain itu ya di kamar suci bisa ya. Jadi kalian sudah melakukan 7 kebiasaan. Kemudian sempat nggak kalian berolahraga? Nggak sempat. Main bola sebelum waktu pembelajaran? Ya nggak apa-apa. Nah jadi itulah 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Yang pertama tadi apa? Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan makanan bergizi, bermasyarakat, dan hidup cepat. Nah seperti itu ya. Itulah 7 kebiasaan. Nanti pembelajaran yang terbaru ini kita membahas tentang cara berpikir komputasional ya. Cara berpikir komputasional. Sebelum Bapak menunjukkan lebih dalam materi pada hari ini, kalian silahkan berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan maju ke depan, Joshua. Silakan. Mari teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Tirta. Silakan duduk kembali. Silakan keluarkan buku tulis kalian dan alat tulis kalian. Oke, bab yang pertama ini yaitu berpikir komputasional. Nah, jadi berpikir komputasional. Sebelum Bapak memasuki ke materi yang lebih dalam, Bapak perlu menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pertama kalian mengetahui cara memecahkan masalah dengan sistematis, ya, dengan sistematis. Kemudian yang kedua, menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Terus yang ketiga, mengidentifikasi masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta yang keempat, menetapkan penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian selain yang 7 dimensi tadi, ada juga 8 dimensi profil lulusan dalam deep learning. Nah, yang pertama apa? Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kewargaan atau biasa juga kita sebut dengan kewarganegaraan. Yang ketiga, perenalan kritis atau berpikir kritis. Kemudian yang keempat, kreativitas. 5, kolaborasi. 6, komunikasi. 7, kemandirian atau mandiri. Yang terakhir 8, kesehatan. Oke, sekarang kita masuki ke slide selanjutnya. Peta konsep. Nah, di dalam berpikir komputasional ada 2 yang perlu kita bahas.
bagaimana sih caranya kita memecahkan masalah itu secara sistematis. Kemudian yang kedua, mengenal pemrograman dengan instruksi yang logis dan simbol. Oke. Nah, sekarang kita ke ice breaking. Silakan berdiri dulu. Berdiri dulu. Bisa lihat di layar ya. Di layar. Sudah hafal belum? Oke. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Asik nggak ice breakingnya? Sekarang kita masuki pembelajaran berpikir komputasional. Nah, apa itu pemecahan masalah secara sistematis? Di dalam berpikir komputasional itu ada yang namanya pemecahan masalah secara sistematis. Nah, berpikir sistematis itu maksudnya adalah kalian atau kamu sekalian menggunakan langkah-langkah yang teratur dan masuk akal untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Ya, contoh misalkan nih, saat kalian lupa menyimpan pensil, atau biasa juga kalian tidak tahu harus lewat jalan mana saat pergi ke sekolah, atau juga bisa kalian saat kalian menyalakan Chromebook, tiba-tiba Chromebook kalian itu tidak bisa menyala. Nah, misalnya saat kalian lupa menaruh pensil, ya, saat kalian lupa menaruh pensil. Jadi setiap orang itu, baik anak-anak maupun orang dewasa itu pasti pernah menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi baik masalah itu masalah kecil ataupun masalah besar. Nah, caranya bagaimana? Itu caranya kita memecahkan masalah dengan cara berpikir secara sistematis. Tadi sudah tahu artinya ya, berpikir sistematis. Kalian menggunakan langkah-langkah yang teratur dan masuk akal untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Oke. Jadi ketika kita belajar tentang pemecahan masalah secara sistematis, kalian terbiasa berpikir jernih, sabar dan teliti. Jadi kalian tidak hanya jadi lebih pintar menyelesaikan soal-soal di sekolah, tetapi juga lebih siap menghadapi tantangan. Misalkan nih, Bapak mau tanya Jaya, kira-kira saat kamu tidak tahu harus lewat jalan mana mau ke sekolah, apa yang kamu lakukan? Bertanya kepada orang sekitar. Terus si Pino bertanya kepada teman. Kalau temannya tidak ada di tempat, iya. Jadi ada beberapa jawaban yang sudah kalian jawab masing-masing berbeda pendapat. Seperti ini, kalau misalkan saat kalian mengerjakan soal di Chromebook, misalkan Chromebook kalian itu tiba-tiba tidak bisa menyala, apa yang kalian lakukan? Meminta bantuan. Nah, buat apa? Minta bantuan apa? Supaya bisa menyala. Oke. Kemudian saat kalian lupa menyimpan pensil, apa yang kalian lakukan? Mencari, terus lebih mengingat lagi di mana sih terakhir saya menaruhnya. Nah, itulah cara-cara kita pemecahan masalah secara sistematis. Jadi pengertian pemecahan masalah itu yaitu proses kognitif yang melibatkan identifikasi, analisis, dan pencarian solusi untuk suatu masalah atau tantangan. Nah, yang kalian mencari mengingat tadi itu namanya identifikasi. Identifikasinya dari bagaimana, Pak? Identifikasinya kalian mengingat, oh, saya menaruhnya di dalam tas.
dibuka lagi tasnya, itu namanya identifikasi. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris namanya itu problem solving, ya, problem solving. Oke, lanjut. Nah, beberapa hal tentang pemecahan masalah. Yang pertama, pemecahan masalah adalah cara kita untuk menemukan apa? Menemukan solusi atau jawaban dari suatu masalah. Misalkan nih contohnya, kalian mempunyai masalah, kalian sering terlambat datang ke sekolah, itu kan juga masalah. Jadi bagaimana sih solusi agar kalian itu tidak terlambat lagi? Tidur cepat, memasang alarm, apa lagi? Ada lagi selain itu? Nah, dari tidur cepat, memasang alarm, itulah solusi dari masalah yang keterlambatan ke sekolah tadi. Jadi kita berpikir, saya terlambat gara-gara saya tidurnya terlalu solusinya bagaimana? Saya harus tidur lebih cepat. Kemudian masalah dalam kehidupan, cara menyelesaikan masalah tersebut bagaimana? Nah, sudah tadi kan cara menyelesaikannya. Kalau kita sering terlambat, kita menggunakan alarm untuk agar kita bangun lebih awal. Oke, lanjut ya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkah pemecahan masalah yang kita hadapi yang disebutkan oleh Jaya tadi. Nah, yang pertama ini menentukan masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi apa sih masalahnya? Masalahnya kita terlambat ke sekolah, sering terlambat. Masalahnya sudah dapat, ini masalah saya ini. Kemudian mengumpulkan informasi dan mencari tahu penyebabnya. Kenapa sih saya selalu terlambat? Apa sih penyebabnya saya sering terlambat itu? Jadi kita sudah berpikir. Kemudian menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi saya harus agar tidak terlambat lagi, saya mempunyai rencana. Rencananya misalkan seperti ini. Saya harus bangun tidur lebih awal, kemudian pakai alarm. Nah, itulah rencana untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir keempat, melaksanakan rencana dan melihat hasil. Setelah dilakukan rencana, menyusun rencana, dilakukanlah tidur lebih cepat, pasang alarm. Apakah hasilnya itu tetap atau lebih baik? Nah, itulah lebih baik. Oke, itulah melaksanakan rencana dan melihat hasilnya itu. Kemudian, contoh yang selanjutnya, contoh pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan nih, kalian mau membuat jus jeruk. Mau membuat jus jeruk, pasti kalian berpikir tidak mungkin jus jeruk itu datang dengan sendirinya, kecuali kalian dibimbingkan oleh orang tua. Tapi itu pun ada prosesnya juga. Misalkan nih, kalian mau membuat jus jeruk, apa sih yang pertama kalian lakukan? Apa? Mencari jeruk kan misalkan sudah ada di rumah jeruknya. Dikupas, terus apa lagi? Nah, itulah cara masalah yang dihadapi. Misalkan kalau tidak diperas dengan tangan, maka jeruk itu tidak akan bisa menghasilkan air. Tidak mungkin. Jeruknya sudah ada, gelasnya sudah ada, perasannya juga sudah ada. Nah, pasti kita berpikir bagaimana sih cara memerasnya, bagaimana cara melakukan jeruk supaya jeruk tersebut bisa menjadi jus jeruk. Jadi hal ini terjadi karena kekuatan tangan. Kenapa jadi kekuatan tangan? Karena memeras jeruk tadi supaya menjadi air itu harus ada kekuatan tangan secara. Jadi jika jeruk diperas dengan tangan, hasilnya bisa sangat sedikit dan tidak efisien. Tapi kalau proses pemerasan dengan tangan bisa memakan waktu lebih lama dan menghasilkan ampas yang masih banyak mengandung air jeruk. Sekarang yang kedua, kalian pernah
mengalami lupa membawa buku pelajaran nggak? Pernah. Pernah mengalami ya? Kira-kira kalian itu kalau pernah mengalami ketinggalan buku pelajaran saat mau belajar, kira-kira apa sih yang pertama kalian lakukan? Yo. Mengingat. Terus apa lagi? Kan baru mengingat. Belum tahu lagi di mana bukunya. Mencari. Terus iya, yuk. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, jadi seperti ini ya. Masalah yang sering muncul itu ketinggalan buku pelajaran itu tidak karena kalian akan susah untuk belajar, bahkan sampai tidak bisa belajar karena ketinggalan buku pelajaran. Nah, buku pelajarannya ketinggalannya di mana? Di rumah atau di tempat teman atau di mana? Di rumah. Nah, artinya ketika buku itu tidak dibawa, kalian tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Karena apa? Karena tidak memiliki bahan untuk kalian baca. Nah, seperti itu. Jadi hal itu dapat menghambat pemahaman kalian terhadap materi-materi yang akan diajarkan oleh guru dan berdampak pada hasil belajar yang kurang maksimal. Nah, jadi yang pertama tadi kita cara membuat jus jeruk itu pasti kalian menyiapkan gelas, menyiapkan yang pasti jeruknya, kemudian perasan jeruknya. Nah, itulah cara kita berpikir secara terurut atau secara sistematis. Oh, pertama kita jeruk dulu, kita siapkan. Yang kedua kita perlu menyiapkan perasannya dulu, airnya, gulanya, esnya kalau mau ditambahkan es. Nah, itulah cara kita membuat jus jeruk. Ada tahapan. Kemudian manfaatnya apa? Manfaat kita berpikir sistematis tadi bisa Pak membantu kita menjadi anak yang teratur. Kemudian yang kedua, melatih otak untuk berpikir jernih dan logis. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Nah, bagaimana sih Pak membantu kita menjadi anak yang teratur? Nah, jadi berpikir sistematis itu membantu kita untuk menjadi pribadi yang kita terbiasa hidup rapi, ya, membantu kita menjadi anak yang teratur. Kita rapi. Kemudian ketika kita terbiasa menyelesaikan sesuatu itu dengan langkah-langkah yang sudah kita atur, maka kita akan memiliki cara kerja yang lebih terstruktur atau sistematis. Jadi kita tidak akan merasa bingung saat menemukan kesulitan atau tugas yang harus diselesaikan. Nah, jadi kalau misalkan ada tugas PR dari sekolah, kalian pulang ke rumah kan, jadi kalian sudah tahu, aku ini ada PR, apa sih yang harus aku lakukan? Aku misalkan nih beribadah dulu, sholat dulu setelah bisa sebentar kalau yang muslim, kemudian baru menjawab soal ini bahannya apa sih yang perlu siapkan untuk yang materi yang dikasih oleh Pak Guru dari PR tersebut. Kalian kumpulkanlah misalkan dari internet, dari buku. Nah, itulah cara kita bisa mengatur untuk memecahkan suatu masalah yang buat PR tadi. Ya. Kemudian ini apa yang bisa ini? Nah, sekarang terima kasih. Nah, jadi berpikir komputasional itu bagaimana caranya kita melakukan sesuatu dengan susunan cara yang akan kita hadapi. Sekarang Bapak mau kasih kalian tugas. Ini satu orang satu. Jadi ini ada labirinnya, kemudian juga ada
kode penjumlahannya. Nah, sekarang kalian pahami soalnya, baru kalian kerjakan. Setelah itu kalian tulis nama dulu ya, jangan lupa nama. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Yakin? Oke, sekarang Bapak bagikan. Nah, sekarang Bapak, silakan kalian sebelum Bapak bagikan LKPD yang Bapak sudah siapkan, kalian jawab 2 soal saja. Kalau kalian kan kalian merasa bahwa sudah paham, Bapak kasih juga. Silakan catat soalnya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan pemecahan masalah? Apa yang dimaksud dengan pemecahan masalah? Nomor 2, mengapa langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah? Mengapa langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah? Mengapa langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah penting dilakukan? Silakan 2 soal itu kalian jawab dulu. Dilakukan. Bapak ulangi ya, nomor 2. Mengapa langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah penting dilakukan? Silakan kerjakan. Jangan bekerja sama. Jawab sendiri-sendiri pemahaman kalian, ya.
Silakan kerjakan dulu yang tadi. Sudah. Sekarang nomor 3. Tulis dulu soalnya. Mengapa setiap orang perlu melakukan pemecahan masalah? Mengapa setiap orang perlu melakukan pemecahan masalah dengan baik dan benar? Dengan baik dan benar. Bapak ulangi soalnya. Mengapa setiap orang perlu melakukan pemecahan masalah dengan baik dan benar? Nomor 4. Apa yang perlu dilakukan dalam evaluasi? Apa yang perlu dilakukan dalam evaluasi hasil dari penyelesaian masalah? Hasil dari penyelesaian masalah. Bapak ulangi soalnya yang nomor 4. Apa yang perlu dilakukan dalam evaluasi hasil dari penyelesaian masalah? Silakan, cuma 4 aja. Silakan kerjakan. Sekarang kita fokus dulu. Biar kalian menjawab soalnya fokus. Langsung ya, dulu fokus ya. Masih ingat? Apa perlu ditampilkan? Kalau tampilkan saja. Oke, langsung tepuk. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kurang nyari. Coba yang kompak teriak, biar berarti kalian tidak semangat menjawab soal. Ya, tepuk fokus.
lagi apa itu namanya kumpulan dari masalah tersebut juga. Bagaimana cara kamu memecahkannya? Kamu kalau subuh masalahku misalkan bangun siangan. Kamu pikir, kalian pikir apa itu namanya dievaluasi, bagaimana sih masalahnya? Evaluasi. Ya, dari masalah itu kira-kira kalian kumpulkan evaluasi. Jadi evaluasi itu bisa juga yang namanya mengumpulkan apa sih masalah. Kenapa kamu misalkan bangun kesiangan, mengumpulkan masalahnya apa sih? Nah, kan mengumpulkan itu berarti itu evaluasi. Bisa mengumpulkan, bisa menganalisis. Ya misalkan kamu mau memecahkan masalah kan. Nah, kamu misalkan sebelum memecahkan masalah itu pasti kamu memikirkan, mengevaluasi dulu, dari mana sih saya nih bangun terlambat itu gara-gara apa? Misalkan gara-gara main HP. Nah, itu kan data namanya itu. Kalian kumpulkan, main HP. Kemudian jadi setelah kalian bisa mengevaluasi apa yang masalahnya tadi, kalian akan bisa memecahkan masalahnya kalau sudah ketemu masalahnya di mana. Ada yang sudah selesai? Bapak mau kalau yang sudah selesai setiap perwakilan kelompok nanti maju satu orang. Silakan. Kelompok Jaya ada yang sudah selesai? Kelompok Adit? Kelompok Tori? Sherly? Silakan.
kelompok 1 orang saja. Apa? Oke, waktunya sudah habis ya. Jadi yang mau maju kelompok siapa duluan? Yang sudah selesai. Silakan kelompok Adit, salah satu perwakilannya. Bapak tentukan aja ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, kelompok 2 dulu. Silakan yang sudah. Ya, yang sudah saja. Silakan Tirta maju ke depan. Bawa bukunya. Yang lain dengarkan ya. Yang lain dengarkan jawaban Tirta. Silakan Tirta. Apa yang dimaksud dengan pemecahan masalah? Kira-kira jawaban Tirta seperti apa? Untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Oke, silakan duduk. Nomor 1. Tepuk tangan buat Tirta. Nomor 2 perwakilan kelompok 3. Silakan. Sebelum kita jawab sama-sama, nanti Bapak akan menjawab dari 4 pertanyaan yang Bapak kasih tadi. Silakan perwakilan dari kelompok 3, salah satu aja. Silakan. Oke, tepuk tangan buat Tori. Nomor 3. Kelompok 1. Silakan perwakilannya saja. Nomor 3. Mengapa setiap orang itu perlu melakukan pemecahan masalah dengan baik dan benar? Mengapa? Ayo. Ayan Suwarjaya silakan. Arah ke teman-teman. Agar dapat solusi yang bagus untuk menyelesaikan masalah. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 4. Silakan perwakilannya. Apa yang perlu dilakukan dalam evaluasi hasil dari penyelesaian masalah? Arah ke sana Pino, arah ke teman-temannya. Agar pola berpikir dan mencari sebab. Kenapa kamu cari sebabnya? Karena atas yang keterlambatan tadi. Oke, nggak apa-apa, tepuk tangan buat Vino dan kelompok 4. Nah, jadi ada beberapa jawaban yang sudah bagus. Artinya kalian sudah paham cara pemecahan masalah itu, bagaimana sih pemecahan masalah secara sistematis. Jadi yang pertama tadi ya, Bapak ulangi, apa yang dimaksud dengan pemecahan masalah. Jadi pemecahan masalah itu ya adalah proses mencari solusi, ya, proses mencari solusi untuk mengatasi kesulitan atau tantangan yang dihadapi. Kira-kira Joshua apa yang Bapak sebutkan tadi? Kira-kira Joshua apa? Jawaban Joshua apa? Apa yang dimaksud dengan pemecahan masalah tadi? Apa jawaban kamu Joshua? Ya bilang saja Pak. Kamu sama diri sendiri aja nggak yakin? Nggak ada yang marah kalau salah. Kalau kita punya masalah, kita harus Dipecahkan.
dipecah ya, oke nggak apa-apa. Ya, jadi yang lebih spesifik lagi cara apa itu yang dimaksud dengan pemecahan masalah, kalian boleh menulis, kalian boleh mengingat, nggak apa-apa. Kalau perlu diperbaiki lagi ditulis saja. Ya, jadi pemecahan masalah itu adalah proses mencari solusi untuk mengatasi kesulitan atau tantangan yang dihadapi. Jadi proses mencari solusi untuk mengatasi kesulitan atau tantangan yang dihadapi, itulah maksud dari pemecahan masalah. Kemudian nomor 2, mengapa langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah itu penting dilakukan? Mengapa, Vino? Nah kan ngobrol, nggak tahu ya. Kalau bapak lihat dia ngobrol, bapak tanya dia. Mengapa langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah penting dilakukan? Kenapa? Jawaban kamu apa? Pemecahan masalah adalah untuk menyelesaikan masalah seperti ujian matematika. Oke. Ada yang beda dengan Vino? Silakan. Silakan Jaya. Agar kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan teratur. Oke, ada lagi yang beda? Kelompok 2, silakan. Jawabannya? Pak Adit, jawaban kamu Adit ya? Agar kita bisa menyelesaikan masalah. Itu mengapa langkah-langkahnya tadi itu penting ya? Agar menyelesaikan masalah, agar bisa menyelesaikan masalah, kata Adit ya. Kemudian kelompok 3, Junita Sari. Nomor 2, apa jawaban kamu? Kenapa? Ya, bacakan aja. Karena untuk berpikir yang harus kita sampai situ aja. Oke, Devi punya kamu nomor 2. Supaya masalah kita tidak akan terulang lagi. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Nah, jadi gini ya, mengapa sih langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah itu sangat penting? Penting dilakukan langkah-langkahnya dulu. Jadi langkah-langkah itu sangat penting dilakukan karena pemecahan masalah itu agar bisa dilakukan secara terarah, sistematis, kemudian efektif dan efisien, sehingga masalah dapat diselesaikan dengan baik dan benar, kata Jaya tadi ya, dengan baik dan benar. Kemudian nomor 3, jawaban kamu Putu Anggraini. Mengapa setiap orang perlu melakukan pemecahan masalah dengan baik dan benar? Agar tidak membuat keributan di masyarakat. Kemudian kelompok 4, Adam. Nomor 3, untuk mengasah pikiran dan kecerdasan. Ulfa, nomor 3. Agar apa Ulfa lebih keras bukan? Oke. Kelompok 1, Yuliantara, nomor 3, jawaban kamu apa? Untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Jadi, mengapa setiap orang itu perlu melakukan pemecahan masalah dengan baik dan benar? Kenapa harus baik dan benar? Kenapa tidak dengan asal-asalan? Kenapa pertanyaannya harus baik dan benar? Jadi jawabannya ya, setiap orang itu pasti pernah menghadapi masalah. Karena itulah perlu melakukan pemecahan masalah dengan baik dan benar. Agar apa? Agar masalah dapat terselesaikan dengan efektif. Ya, artinya dengan efektif.
itu bisa diselesaikan. Jadi jawabannya begini, agar masalah itu dapat terselesaikan dengan efektif. Sekarang selanjutnya nomor 4. Apa yang perlu dilakukan dalam evaluasi hasil dari penyelesaian masalah? Kelompok 4 dulu. Nomor 4 silakan Shirley. Ulangi Shirley. Tadi ada yang ngobrol jadi nggak terdengar. Supaya kita mencari apa? Pola pikir dan sebab. Kemudian yang Tirta nomor 4. Apa yang perlu kita lakukan dalam evaluasi hasil dari penyelesaian masalah? Silakan bacakan Tirta. Kurang keras, Bapak kurang. Silakan baca yang lebih nyari. Makanya lupa menaruh pensil penyebabnya sembarangan menaruh. Oke. Nah, jadi yang perlu kita lakukan dalam evaluasi pemecahan masalah yaitu evaluasi perlu dilakukan karena apa? Karena setelah rencana penyelesaiannya masalah itu kan dijalankan untuk melihat apakah masalah telah terselesaikan dengan baik atau tidak. Nah, itu artinya apakah kita perlu melakukan evaluasi. Nah, misalkan nih sudah masalah kita satu, sudah ada masalah nih, sudah kita selesaikan masalah itu dengan cara sistematis tadi. Nah, apakah kita evaluasi lagi? Apakah pemecahan masalah yang sudah kita lakukan itu sudah baik atau masih ada yang dirugikan, masih tidak terlalu efektif? Apakah sudah efektif seperti itu? Nah, itulah kita perlu mengevaluasi dari masalah yang sudah kita pemecahan masalah yang sudah kita lakukan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi perlu kalian ketahui bahwa berpikir komputasional itu ada yang namanya pemecahan masalah. Tidak hanya pemecahan masalah. Nanti di bab yang selanjutnya itu akan masuk pemrograman. Artinya pemrograman sama seperti kalian nanti menjawab soal-soal ini. Kalian perlu berpikir dengan bagus bagaimana cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak bagikan ini. Nah, jadi kalian harus jeli melihatnya, kemudian harus tahu tempat-tempatnya, jumlah-jumlahnya, itu kalian sama juga kalian berpikirnya secara profesional ya, secara sistematis ya. Oke, ini Bapak bagi satu-satu. Silakan tulis namanya, kelasnya. Itu ada 2 soal, muka belakang Bapak kasih. Ini Bapak semua sabar aja. Terus nama jangan lupa ya.
Sebelum Bapak jelaskan ya, ini penjumlahan. Ini kalian tarik tanahnya. Ini dari, misalkan ini mana jumlahnya? Sudah, Kak. Sudah? Sudah semua. Yang lain? Belum. Yang kedua sudah juga. Ya, sebentar. Tulis nama, kelas. Sebentar, sebentar ya. Bapak tinggal sebentar.
selesai? Oke, sekarang kita jawab sama-sama ya. Nanti kalian tulis jawabannya benar salahnya berapa. Nah, ini kuncinya. Kalau dia jumlahnya ini kan yang diarsir yang diwarnai kan hurufnya L tambah atau ditambah dengan 1 yang diarsir. Dicetaknya gimana, Pak? Ya di sini aja di samping sini. Ya. Ini arahnya menjadi pola gambarnya awalnya seperti ini. Ada 2 menjadi 1 kira-kira. Benar nggak ini kalian? Nomor 2. Ini? Nomor 3. Nih nomor 3 ke sini. Ini berarti sini ya. Nomor 4. 5. Yang ini berarti ke sini. Silakan. Yang pertama benarnya berapa, salahnya berapa? Tulis. 5. Ya labirin lagi ya. Nah, dari gambar labirin ini kita membantu menemukan jalan yang lebih cepat. Bantu anak ini menemukan jalan pulang dengan menarik garis melalui jalur yang benar dalam labirin ini. Kira-kira siapa yang mau maju ke depan menunjukkan garisnya? Tapi jangan disentuh ya layarnya, ditunjuk kayak gini aja. Silakan Joshua. Dari mana dulu? Dia agar menuju rumah ini. Oke, silakan tepuk tangan buat Joshua. Ada cara yang ada jalan yang lain? Silakan Pino. Dari mana lagi? Ada jalannya, ayo. Tidak dari luar, harus di dalam dan garis. Ada lagi? Silakan duduk. Sherly. Silakan duduk. Yang lain, ada lagi nggak? Nah, selain jalan yang ditunjuk Joshua tadi, dari kalian berjalan kira-kira ada nggak yang beda? Misalkan nih kita ke sini, sini, malah muter ya. Nah, buntu. Coba ulangi petunjuk dari Joshua tadi, silakan adik. Silakan adik. Oke. Berarti cuma 1 ya jalannya? Ada lagi nggak? Coba lihat lagi gambarnya. Di sini bisa kan nih? Sini. Joshua tadi. Nih. Yang tadi. Ada lagi. Ada 3, Pak. Coba silakan Joshua. Ayo coba. Dari luar maksudnya 2, Oh, Pak. nggak bisa, kalau dari luar itu kan sudah ada Cuma garis. 1, Pak. Cuma 1 jalan ya. Oke, sekarang Bapak mau koreksi. Benarnya berapa, salahnya berapa? Bapak panggil satu persatu ya. Labirin. Nggak usah. Benar semua nggak? Nah. Oke, sekarang punya Juliantara dulu. Itu semua bisa, Pak.
gerak ini. Butuh salah dua ya. Torik. Devi. Junita Sari. Shirley. Ulfa. Adam. Pino. Adam benar dua saja. Oke, sekarang kita boleh pulang. Tapi sebelum pulang kita berdoa dulu, kemudian kita menyanyi. Berdoa dulu, tasnya taruh dulu nanti. Tadi siapa yang memimpin doa? Joshua. Sekarang yang memimpin doa Pino. Ya Pino. Sekarang bereskan dulu, duduk yang benar. Coba kita tepuk ini dulu, tepuk dulu. Tepuk semangat aja dulu ya. Semangat. Satu, dua, tepuk semangat. Silakan Pino. Sekarang dulu Pino. Berdiri kalian di samping meja kalian. Yang semangat ya. Mau ulang ini. Teriak. Ya. Lompatnya juga harus tinggi. Oke? 1, 2, 3. Selesai.